Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahabat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keberlimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Sahabat, masih ingat untuk siapa kita diciptakan? Allah menciptakan kita untuk berhubungan dengan seseorang yang kita bisa pilih di dalamnya seperti orang tua kita atau saudara-saudara kita. Kemudian kita juga berhubungan dengan orang-orang yang sebagian kita bisa memilih di dalamnya, sebagian juga tidak, seperti tetangga kita. Lalu kita juga berhubungan kepada manusia atau kepada orang lain yang di dalamnya kita bisa bebas memilih, seperti teman kantor kita, teman kerja, teman sekolah. Maka dari itu, tidak mungkin kita hidup sendirian. Karena kita membutuhkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena itu adalah hukum alam yang Allah ciptakan pada diri kita. Untuk makan sesuap nasi, pastinya kita membutuhkan para petani, para pengembala, para pembuat makanan, atau ketika kita ingin keluar rumah, kita pasti membutuhkan kendaraan. Itulah rahasia Allah yang Allah ciptakan pada diri kita. Nyatanya, nyaris tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan orang lain. Seperti halnya para penguasa, raja pasti membutuhkan rakyat. Bila tidak ada rakyat, mungkinkah dia menjadi penguasa atau raja? Seperti juga halnya para pedagang, pasti membutuhkan pembeli agar dagangannya laku dan juga ia akan mendapat untung. Kemudian juga seperti halnya para dokter yang pastinya membutuhkan pasien untuk dia obati. Dan juga kita sebagai seorang murid pastinya membutuhkan guru untuk kita bisa mendapat ilmu. Sahabat, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia sebagai tangga untuk satu sama lain yang membuat kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka, orang baik di antara mereka pasti akan mengajari kita kebaikan. Sebaliknya, orang-orang jahat akan mengajari kita kesabaran. Orang-orang baik akan menghidupkan dalam diri kita bagaimana cara kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Orang-orang baik tersebut akan menyadarkan kita bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mengajari kita bagaimana caranya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang jahat bisa menjadi ibroh atau pelajaran bagi kita agar kita tidak sama perilakunya dengan orang jahat tersebut dan kita pun tidak berperilaku jahat seperti mereka. Sahabat, marilah kita melihat seseorang sebagai tangga untuk kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, maka seseorang tersebut pastinya akan kita cintai, kita pasti akan berbuat baik kepada dia, kita menginginkan kebaikan dari dia, kita tidak akan menyakitinya, kita tidak akan mengecewakannya, karena seseorang tersebut adalah menjadi sebab sebagai kita untuk dekat dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat, semoga hubungan kita dengan sesama manusia sebagai hal apa saja atau sebagai sesiapa saja membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan mungkin rela merusak atau memutus hubungan tersebut. Karena di dalam hubungan tersebut ada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.